Selamat sore pendengar Kelisi FM dimanapun Anda berada. Saya Khairul Jasmi dalam program Kata KJ. Kali ini temanya kekerasan seksual pada anak di Sumatera Barat. Ini adalah sesi terakhir dengan narasumber kita, orang-orang yang berkompeten. Beliau adalah Pak Paryono, Pak Alfian Nurman, Pak Ibu Kuswardani Susari Putri, dan Ibu Tarida Hernawati Elizabeth. Masing-masing beliau akan saya minta pernyataan singkat 1-2 menit tentang langkah apa yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan kita dari perlakuan-perlakuan tidak baik di dalam rumah, domestik ataupun di lingkungan masyarakat. Silakan Pak Paryono. Oke, terima kasih Pak KJ. Bapak Ibu, para pemirsa, pendengar di mana saja berada, pendengar Kelasi FM yang berada, baik dia para narasumber maupun para pendengar, pesan kami, statement kami terakhir untuk penutup ini, Pak KJ, mari jadi pelopor dan pelapor. Artinya apa? Kalau ada hal kasus yang janggal, baik itu terjadi kepada anak kita ataupun rekan kita, melihat kejanggalan sikap ataupun mungkin perubahan sikap, berarti kemungkinan mungkin bisa dijelaskan juga Bu Kuswardani, karena itu ada indikasinya, indikasi bahwa mungkin ada terjadi sesuatu pada dirinya. Tapi kalau memang langsung mengetahui, jangan segan-segan datang ke UPT DPPA, baik itu ada di daerah, kabupaten kota, ataupun langsung ke UPT DPPA Sumatera Barat, atau UPPA di Polda, ataupun di Polres di kabupaten kota, karena itulah wadah untuk menyampaikan kasus-kasus yang terjadi. Dengan adanya pelaporan kita lakukan, baik itu kepada korban, kepada pelaku, ataupun kepada lingkungan. Seperti yang sampaikan tadi Bu Tarida tadi, bahwa ada beberapa anak kita yang putus pendidikannya gara-gara kasus yang dialami, jadi korban, tapi pihak sekolah menjas dia, memberikan suatu hukuman bahwa dia tidak layak lagi sekolah di tempat, padahal dia korban, Pak Jas, Pak Kali. Artinya ada suatu daerah, sebenarnya hari ini kalau bisa ada satu forum lagi diundang Dinas Pendidikan, Pak Ajeng. Dinas Pendidikan, bagaimana Dinas Pendidikan juga peduli dengan pendidikan. Itu hak anak, Pak Ajeng. Hak dia untuk mendapatkan pendidikan. Ada satu sekarang di Padang Pariaman, kami sedang berusaha, Pak Ajeng. Karena memang kalau kita pindahkan, sekolahnya tidak ada yang dekat. Otomatis sekolah yaitu yang dekat dengan rumah dia, tidak ada jalan solusi lain. Tapi kalau ada solusi lain, kami akan dampingi, memberikan sekolah lain. Tapi karena sekolah itu salah satunya sekolah yang ada di lokasi itu, tidak ada solusi lain, harus sekolah di sana. Nah, artinya apa? Memang harus kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bagaimana korban ini bisa kita pasti, tak ada masalah. Selagi dia mau bisa pendidikan, kita berikan dia hak dia. Mungkin itu statement kami terakhir. Mari masyarakat pendengar Kelasi FM supaya lebih terbuka lagi untuk menyampaikan kasus kepada kami. Mungkin itu, terima kasih Pak KJ. Baik, tidak masuk akal bagi saya kalau ada sekolah yang menolak korban kekerasan seksual. Tapi itu kenyataan. Baiklah, berikut Pak AKP Alfian Nurman, Perwira Unit PPA Ditreskrimum Polda Sumbar. Mungkin tipsnya terakhir untuk pendengar Kelasi FM. Silakan Pak. Baiklah Pak, kami sebagai penyidik Polri khususnya di bidang perempuan dan anak akan berusaha maksimal untuk penanganan perkara masalah perempuan anak supaya dapat kami tuntaskan dengan baik. Dan juga kami selalu bersinergi dengan semua instansi terkait dalam penanganan perkara, seperti di Dinas Sosial ada namanya pekerja sosial yang selalu menampingi korban dalam penanganan perkara. Dan juga apabila ada pelaku anak, juga kami juga koordinasi dengan Bapas untuk penampingan pelaku anak. Jadi anak pun walaupun sebagai pelaku juga butuh pendampingan Pak untuk dalam penanganan perkara. Setelah itu, jika ada ditemukan masalah kekerasan seksual terhadap anak, segera melapor di kantor kepolisian terdekat. Karena apabila lambat melapor Pak, itu contoh aja kekerasan fisik. Apabila lambat melapor, berarti kan visumnya udah hilang, bekas-bekas. Nah, itu akan menghambat proses penyidikan.
Jadi untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak itu kami ulang lagi, tanggung jawab kita bersama. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dan kita semua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum Baik, Pak warahmatullahi Alfian. wabarakatuh. Pesan beliau adalah jika Anda melihat, merasakan, dan sebagainya tentang kekerasan pada anak dan perempuan, melapor ke Polsek atau kantor polisi terdekat. Karena kepolisian ujung tombak dan mewakili negara atau ke kantor mana saja yang bisa menolong. Berikut Ibu Kuswardani Susari Putri MSI psikolog kita. Mungkin Ya. ada pesan. Silakan, Bu. Ya, dari diskusi kita tadi bahwa kita semua tahu situasi kejahatan seksual terhadap anak ini sudah sangat darurat. Oleh karena ini, mari kita jaga kerukunan keluarga, maksudnya ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Jadi seperti tadi Pak Paryono bilang, jadilah pelopor-pelapor ya ketika orang-orang terdekat kita ditengarai mengalami kejahatan seksual. Nah, oleh karena itu untuk ketahanan keluarga perlu pentingnya bicara tentang seksual sejak dini kepada anak-anak. Bicaralah terbuka apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mendeteksi berbagai macam kejahatan orang yang ingin melakukan penyalahgunaan terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi karena situasi kejahatan seksual terhadap anak ini sudah sangat darurat, mari bekerja bersama untuk melakukan pencegahan dan juga melakukan penanganan terhadap korban dan juga penanganan terhadap pelaku. Begitu Pak KJ. Baik, jadi pesan Ibu ini, Ibu kita ini, psikolog kita ini adalah tentang pendidikan seks yang dalam sekolah-sekolah madrasah disebut dengan fikih perempuan. Mungkin itu perlu ditingkatkan. Saya takut kira mungkin ini para pelaku endorfinnya sudah rusak, Bu, mengerucut. Jadi dia menjadikan itu tameng selama hidupnya. Baik, selanjutnya kita minta Bu Taridah pesan terakhirnya dari dari Mentawai, dari lembaga Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Oke, terima kasih Pak KJ. Saya ingin menyampaikan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Ya. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman nyata terhadap masa depan Indonesia bagi saya. Dan saya juga ingin menggugah kepedulian kita semua. Ya, kita semua pernah menjadi anak dan kita semua sudah dan ingin punya anak. Mari kita peduli terhadap anak-anak gitu ya, dan mari melakukan gerak bersama untuk stop kekerasan seksual terhadap anak. Itu saja, Pak. Baik, Bu. Ya, ada yang sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu. Lia sudah punya anak belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, jadi sebenarnya kalau satu rumah tangga melakukan memelihara rumah tangganya sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, tidak perlu seluruh rumah tangga, cukup 5.000 rumah tangga aja di Sumatera Barat ini, maka itu akan menjadi contoh yang baik. Mungkin PPA bisa merujuk ke BKKBN yang sudah berhasil itu, anak-anaknya sudah hebat, jadikanlah beliau-beliau itu duta bagi keselamatan anak-anak masa depan kita. Saya kira itu salah satu poin yang bisa diambil, mempergunakan orang yang menang dalam lomba BKKBN itu, Pak, Bu. Karena tidak ada lagi rumah tangga yang bisa kita ambil sebagai contoh ukurannya apa gitu ya. Jadi mungkin itu bisa diambil. Untuk terakhir saya akan membacakan quote. Dalam bahasa Minang disebut abih miang dek bageso, abi malu dek biasa. Jadi kalau sering miang di betung di bambu itu kita pegang, kita maka miangnya akan hilang. Dan abigali digelitik. Jadi maksudnya kita tidak akan geli lagi kalau terus-menerus digelitik. Jadi itu mungkin kalau kita biarkan orang menggelitik, kita tidak akan geli lagi. Jadi kita harus memelihara rasa geli. Kalau tidak dipelihara, dia akan timbul masalah. Quote saya sebagai berikut. Sebelum quote, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkualitas dan kepada pendengar Klesi dimanapun Anda berada. Kita nanti akan ketemu lagi
di program yang sama dengan tema yang berbeda. Quote, yang paling berharga dalam hidup adalah yang paling lemah. Mereka adalah anak. Kedua, derita dan keindahan hidup berdampingan. Anak tak tahu apa yang mesti mereka ambil. Orang dewasalah yang mesti membimbing, bukan menghancurkannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.